Salam damai Indonesia. Hari ini kita mau bahas hal yang sederhana seperti biasa. Hal-hal yang kita alamin sehari-hari. Hal-hal yang siapa sih orang yang gak pernah berpikir ini? Entah disengaja atau tidak disengaja, entah diatur atau tidak diatur, entah diturunkan atau tidak diturunkan, setiap kita pasti ingin jadi orang berhasil. Ya nggak sih? Mau dong berhasil. Kalau gue sih mau. Tapi keberhasilan itu jangan disempitkan artinya. Karena hari-hari ini banyak sekali orang yang menyempitkan arti dari keberhasilan. Berhasil itu apa sih sebenarnya? Berhasil itu nggak melulu hal yang besar. Hal yang sangat kecil pun juga kita bisa dibilang berhasil. Contoh begini. Ketika kita menghabiskan makanan di piring yang tersaji, yang kita sendok atau yang disendokin sama orang, disajikan sama orang, kita tinggal makan. Kita habiskan benar-benar sampai habis. Itu juga keberhasilan. Ketika kita minum air dalam gelas atau botol minuman, lalu kita menghabiskannya, itu juga berhasil. Masih ingat ada seorang pesulap, kalau setelah dia beraksi, lalu dia mengatakan berhasil. Bukan berhasil ya? Ya kira-kira gitulah omongannya. Berhasil itu jangan disempitkan melulu dengan gini. Ketika orang sudah memiliki segala-galanya dalam pandangan orang lain, dia dikatakan berhasil. Itu juga benar, tapi jangan disempitkan di situ saja. Berhasil itu melulu soal udah kaya baru berhasil, udah punya rumah banyak baru berhasil, sudah punya kendaraan banyak baru berhasil, sudah punya pekerjaan dengan gaji yang selangit berhasil. Enggak juga. Itu benar berhasil, tapi bukan cuma itu gitu loh. Banyak lagi yang lain. Jadi keberhasilan itu sebenarnya bukan cuma masalah yang besar-besar tadi, yang kecil-kecil juga. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan orang yang mengartikan berhasil itu dalam sisi yang luas, gua jamin deh, tidak ada satupun manusia yang tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sekalipun keberhasilan yang didapat dia kecil, tapi dia sudah jadi orang berhasil. Nah, jadi kata berhasil dari kata ber, awalan ber, dengan kata dasar hasil. Kalau digabungkan, sesuatu dikerjakan orang yang memiliki hasil. Jadi jangan melulu disempitkan hasil itu, berhasil itu adalah kekayaan atau materi. Ya dong. Nah, coba deh. Lu ikut maraton 10 kilo. Semua peserta berlari sedemikian supaya nyampe ke garis finish. Ya dong. Nah, datanglah si pelari paling cepat. Ketika dia sudah sampai di dekat finish, dia istirahat. Lalu dia berhenti. Lalu orang kedua masuk, lewati finish. Orang ketiga, keempat, kelima, sampai orang yang ke mungkin ada 1000 peserta. Yang ke 1000 juga lolos. Selesai di garis finish. Lalu yang orang pertama tadi, yang harusnya sudah melewati garis finish, dia memutuskan untuk tidak melewati garis finish. Dia langsung pulang tanpa melewati garis finish. Gue pastiin orang itu nggak berhasil. Ada lagi. Ketika kita bersekolah, kita melewati masa sekolah. Ada yang mulai dari playgroup, lalu lompat ke TK, taman kanak-kanak, lalu melompat lagi ke SD, sama 6 tahun. Ya dong. Ada yang percepatan, 4-5 tahun langsung lulus jadi SMP. Nah, di SMP mungkin ada yang cuma 2 tahun atau setahun karena terlalu cerdas. Dia melampauinya sampai terus masuk SMA dan seterusnya. Ketika dia menyelesaikan masa pendidikannya sesuai dengan waktu atau karena kekhususan tadi, dia bisa dibilang berhasil. Tetapi kalau lu cuma mentok di kelas 6 tapi lu gak lulus, lu belum berhasil. Nah gitu. Jadi berhasil jangan melulu diartikan dengan kata yang sempit, dengan arti yang sempit. Melulu soal materi, kekayaan, harta benda,
dan gemilang-gemilang atau gemerlap-gemerlap kekayaan itu gitu loh. Jangan melulu ya, karena itu sempit sekali artinya. Jadi kalau ada orang yang sekiranya lemah di satu titik, lu percaya deh, orang itu pasti punya kuat di titik yang lain. Karena Tuhan gak sembarangan ciptain kita hanya untuk dipermalukan. Karena dia punya tujuan yang lebih besar daripada itu. Makanya ketika kita bilang orang berhasil, jangan dikecilkan artinya, jangan disempitkan. Karena orang yang berhasil itu bisa dalam berbagai hal. Bisa dalam hal yang besar, sedang maupun yang kecil. Bahkan hal yang kecil ini kalau sampai berhasil, dia bisa berkembang menjadi sedang, bahkan bisa besar. Karena nggak tiba-tiba orang tahu-tahu jadi kaya. Kecuali, nah ini kecuali loh. Kecuali karena kejadian-kejadian khusus. Misalkan dia dapat warisan. Nah, orang tuanya atau buyutnya atau kakeknya atau neneknya punya banda banyak. Udah gitu anaknya atau cucunya atau cicitnya cuma lo. Nah, semua banda mereka jatuhnya ke lo. Iya dong. Atau bisa juga kasus khusus lainnya. Ada orang baik, gak punya anak, gak punya cucu, gak punya family. Dia bingung mau ngasih ke siapa. Lalu lu kenal baik dengan beliau-beliau. Lalu beliau-beliau merasa bahwa lu adalah bagian daripada keluarganya. Lalu dikasih hadiah. Berupa apa? Apa yang dia punya dikasih ke lu. Nah, atau ada juga hal khusus lainnya. Mungkin lu kesandung. Ternyata lu kesandung koper. Di koper itu ada uang atau uang asing. Ada obligasi, ada apa segala macam di situ. Lalu lu nggak serta-merta lu ambil, lu cari tahu, akhirnya ketemu sama yang punya. Nah, lu dikasih bonus. Yes, entah nilai yang lu temuin itu jauh lebih besar sehingga lu dikasih rumah, misalkan ya. Lu dikasih tabungan sekian ratus juta atau sekian miliar, gitu misalkan. Bisa aja. Tapi ada juga yang cara khusus yang agak-agak kurang bagus, misalkan mencuri atau ya tindakan kejahatan lain gitu ya. Tapi itu jangan, nggak boleh ya, nggak boleh. Oke, karena mengambil milik orang lain bukan tindakan terpuji. Nggak cuma merugikan orang lain, tapi suatu waktu akan merugikan diri lu sendiri. Beneran, gue serius ya. Jadi jangan. Ya. Makanya ketika kita bilang orang berhasil, jangan sempitkan arti berhasil. Karena berhasil adalah tindakan apapun juga yang dilakukan manusia yang menghasilkan sesuatu. Otomatis sesuatu yang berguna, ya nggak sih? Gitu loh. Bahkan ketika anak, jangan anak deh, siapapun dia. Ketika dia ingin buang air, nah, tapi setelah beberapa waktu dia nggak buang-buang air, lalu dia masuk rumah sakit. Sama dokter diobati, kasih obat, segala macam terapi, sampai akhirnya dia berhasil buang air. Nah, itu pun berhasil. Jadi berhasil itu banyak hal ya. Jadi mulai hari ini agan-agan semua, termasuk juga gue, kita nggak boleh mengecilkan kata arti berhasil, karena berhasil dapat dilakukan dan dapat dihasilkan oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, manula, siapapun dia, selama dia masih hidup di muka bumi. Semua orang berpeluang untuk jadi orang berhasil. Ya, gitu loh. Jadi jangan berkecil hati, jangan kecewa, jangan gini, wah orang lain punya, gua nggak punya. Jangan dulu. Apa yang dipunya orang lain nggak melulu harus kita punya. Karena setiap orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Makanya kita satu sama lain saling butuh. Gitu loh. Jadi kalau ada orang menyombongkan diri, memiliki segalanya, gue kasih tahu, dia nggak memiliki segalanya. Hanya dia belum tahu aja kalau dia butuh orang lain. Coba deh, seorang bos, seorang atasan, siapapun dia, tidak akan pernah jadi bos kalau nggak punya anak buah. Seorang atasan nggak akan pernah disebut atasan kalau dia nggak punya bawahan. Jadi pada dasarnya
apapun peran lu saat ini, lu adalah orang-orang berhasil. Kenapa? Karena orang-orang besar, orang-orang kecil, siapapun lu, siapapun kita, siapapun agan-agan, sangat berpeluang jadi orang berhasil, meskipun dalam hal yang kecil, dalam hal yang sederhana. Jadi jangan putus asa, jangan kecewa. Kita nggak bisa nyamain keberhasilan kita dengan orang lain. Kalaupun ada yang sama, pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Gitu loh. Nah, sekarang gini, kalau sampai berhasil itu sesuatu hal yang diperlukan, ya memang sih harus gitu loh. Ya udah, kerjain, gitu ya, kerjain, buat suatu karya, meskipun sederhana, setelah selesai itu baru disebut berhasil. Oke? Thank you. Jadi sampai sini aja. Nanti kita sambung lagi dengan yang